Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Putri Utari dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan atau penggunaan algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Kata logis merupakan kata kunci dalam sebuah algoritma. Langkah-langkah di dalam algoritma harus logis. Itu berarti hasil dari urutan langkah-langkah tersebut harus dapat ditentukan. Benar atau salah, langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Ada 10 contoh penerapan algoritma dalam sehari-hari, yaitu algoritma menurut surat. Yang pertama, mempersiapkan kertas dan amplop. Yang kedua, mempersiapkan alat tulis seperti pena atau pensil. Yang ketiga, mulai menulis. Yang keempat, memasukkan kertas ke dalam amplop. Yang kelima, pergi ke kantor pos untuk mengepos surat tersebut. Ada juga algoritma menggunakan telepon umum. Yang pertama, angkat gagang telepon. 2, masukkan koin. 3, tekan nomor yang dituju. 4, bicara. 5, letakkan gagang telepon. Yang ketiga, algoritma penyajian ayam goreng spesial. Yang pertama, potong ayam menjadi bagian-bagian yang kecil atau potong sayap ayam menjadi 2 bagian. Yang kedua, lumbuti potongan ayam dengan tepung bumbu ayam spesial hingga rata. Yang ketiga, diamkan selama 30 menit atau lebih baik simpan di lemari es semalaman. Yang keempat, goreng ke dalam minyak panas secukupnya hingga matang. Yang kelima, ayam goreng spesial siap disajikan dengan nasi atau sebagai cemilan. Yang keempat, algoritma tidur. Yang pertama, mulai. Kedua, membersihkan diri seperti mandi, cuci muka, cuci kaki, dan tangan. Yang ketiga, ganti baju tidur. Yang keempat, pergi ke kamar. Yang kelima, naik ke tempat tidur. Yang keenam, membaca doa sebelum tidur. Yang ketujuh, tidur. Yang kedelapan, selesai. Ada juga algoritma mengirim surat ke kantor pos. Yang pertama, mulai. Yang kedua, siapkan kertas dan kartu ucapan. Yang ketiga, siapkan amplop. Yang keempat, siapkan alat tulis. Yang kelima, mulai menulis ucapan. Yang keenam, memasukkan kertas ke dalam amplop. Yang ketujuh, lem amplop. Yang kedelapan, tulis alamat tujuan di belakang amplop. Yang kesembilan, apakah ada perangko? Jika ada perangko, tempel perangko. Jika tidak ada, beli dahulu. Yang 10, tempel perangko. Yang 11, pergi ke kantor pos. Yang ke-12, poskan surat tersebut. Yang ke-13, selesai. Ada juga algoritma mencuci piring. Yang pertama, siapkan spons. Yang kedua, apakah spons ada? Yang ketiga, jika tidak ada, beli di warung. Yang keempat, siapkan sabun pencuci piring. Yang kelima, apakah sabun ada? Yang keenam, jika tidak ada, beli di warung. Yang ketujuh, taruh piring kotor ke dalam wastafel. Yang kedelapan, buka keran air. Yang kesembilan, basahi piring kotor dengan air. Yang ke-10, tutup keran air. Yang ke-11, buang sabun ke spons. Yang ke-12, usapkan spons ke piring yang kotor. 13, buka keran air. 14, bilas piring yang telah disabunkan dengan air sampai bersih. Yang ke-15, tutup keran air. Yang ke-16, jika sudah bersih, taruh di samping wastafel. 17, tunggu hingga airnya tiris dan kering. Yang ke-18, jika sudah kering, pindahkan piring ke dalam rak piring. Yang ke-18, piring siap digunakan. Ada juga algoritma makan. Yang pertama, mulai. Kedua, cuci tangan. Yang ketiga, ambil alat makan seperti sendok, garpu, piring. Yang keempat, ambil nasi dan taruh di atas piring. Yang kelima, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi. Yang keenam, ambil air minum di gelas. Yang ketujuh, baca doa sebelum makan. Yang kedelapan, makan. Yang ke-9, sesudah makan, baca doa sesudah makan. Yang ke-10, cuci piring. Yang ke-11, selesai. Ada juga algoritma berwudu. Yang pertama adalah niat berwudu. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, nyalakan keran air. Yang keempat, membasuh kedua telapak tangan. Yang kelima, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang ketujuh,
membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, demikian pula yang kiri. Yang ke-8 mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang ke-9 membasuh dalam daun telinga sebanyak 3 kali. Yang ke-10 membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, dan demikian pula sebelah kiri. Yang ke-11 matikan keran. Yang ke-12 membaca doa sesudah berwudu. Ada juga algoritma minum kopi instan. 1. Ambil cangkir. 2. Ambil kopi instan. 3. Masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir sesuai takaran. 4. Siapkan air panas. Kalau belum tersedia, panaskan air. Yang ke-5 tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang ke-6 aduk cangkir hingga kopi larut. Yang ke-7 tambahkan gula atau krim sesuai selera dan aduk. Yang ke-8 minum kopi. Ada juga algoritma mengganti ban mobil yang pecah. Yang pertama, berikan mobil. Yang kedua, turun dari mobil. Yang ketiga, lihat ban bagian mana yang bocor. Yang keempat, siapkan dongkrak dan peralatan. Yang kelima, apakah dongkrak dan peralatannya ada. Yang keenam, jika tidak ada, pinjam dongkrak. Yang ketujuh, pasang dongkrak. Yang kedelapan, lepaskan ban yang pecah. Yang ke-9, siapkan ban baru. Yang ke-10, apakah ban baru ada. 11, jika tidak ada, cari tukang tambal ban. 12, berikan ban yang pecah agar ditambal. 13, tunggu ban selesai ditambal. 14, kembali ke mobil. 15, pasang ban baru. 16, kencangkan ban mobil. Yang ke-16, kencangkan baut mobil. 17, lepaskan dongkrak. 18, masukkan dongkrak dan peralatan ke dalam bagasi. 19, masukkan kembali ke mobil. 20, nyalakan mesin mobil. Yang 21, lanjutkan perjalanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.